Jangan main-main dengan suara ketawa kuntilanak kalau nggak mau didatengin kuntilanak beneran. Halo semuanya, salam kenal. Nama gue Dondi. Gue mau menceritakan pengalaman yang dialami salah satu teman gue. Sebut saja namanya Mola. Jadi kejadiannya itu waktu si Mola ini masih SMA. Zaman itu ringtone HP itu unik-unik gitu kan, apa ya, poliponik ya namanya, poliponik gitu. Nah, anak-anak muda itu tiap ringtone-nya itu punya suara yang unik-unik gitu. Salah satunya ringtone suara ketawa kuntilanak. Nah, dia dapat ringtone itu dari temennya. Dipakailah ringtone itu jadi kayak ringtone-nya dia gitu setiap SMS atau telepon masuk gitu, suaranya keluar seperti itu, suara ketawa kuntilanak. Hari itu dia tuh pulang sore lah, menjelang maghrib, mungkin sekitar 5:30 gitu kan, karena dia ada kegiatan di sekolahnya gitu, karena biasanya juga dia pulang mungkin sore itu, tapi mungkin sekitar jam 4 gitu kan. Tapi kali ini dia agak telat, sekitar 5:30-an itu, mau ke jam 6. Sampai rumah dia dia tidak melihat adanya mobil orang tuanya gitu. Oh, mikirnya belum sampai rumah lah gitu kan. Lalu dia melihat ada sepatu Bima adiknya gitu. Berarti ini si Bima ini ada di rumah nih, udah pulang, ya kan? Bima itu mungkin hanya sekitar 1 apa 2 angkatan lah di bawah dia gitu kan. Lupa, kalau nggak salah dia berarti Bimanya itu SMP, dianya SMA. Nah, dia masuk dan melihat pintu kamar Bima itu terbuka sedikit. Lalu dia ngelihat tuh, dia ngintip, oh ada Bima lagi duduk di kasurnya gitu kan, sambil melihat handphonenya. Tercetus lah gitu sebuah ide iseng gitu. Jadi Mola ini emang anaknya agak iseng ya. Dia iseng untuk ngerjain adiknya. Dia pelan-pelan mendekat ke pintu kamar adiknya, lalu dia ngeluarin handphonenya dan dia mainkan suara ketawa kuntilanak. Harapannya adiknya ini bakal ketakutan gitu kan, teriak ketakutan. Tapi nyatanya saat dimainkan ketawa kuntilanak itu udah nggak ada reaksi apa-apa dari adiknya. Lalu dia ngintip lagi ke kamar adiknya. Si adiknya itu lagi ngeliat ke arah dia, lalu dia niruin tuh ketawa kuntilanaknya, hihihi gitu kan, dan ketawa abis itu, tersenyum gitu kan, dia tersenyum. Si Mola merasa gagal nih pranknya dia, ya udahlah. Lalu dia pergi ke dapur. Dia pengen makan kan, karena udah pulang sampai sore, dia lapar. Dia pergilah ke dapur berharap ada makanan yang ditinggalkan oleh ibunya. Tapi saat dia sampai dapur, dia kaget karena Bima sedang duduk di dapur sambil makan. Dia bingung campur takut, karena setahu dia Bima kan tadi dari kamarnya habis dia kerjain, kok sekarang ada di ruang makan. Bima yang ngelihat Mola seperti kebingungan bertanya, ada apa? Mola menceritakan lah gitu. Lalu si Mola mengajak Bima, ayo sini, ikut sama gua, ikut ke kamar lo. Si Bima bingung kan, tapi dia menurutin kata kakaknya, dia ngikutin si Mola
ke kamarnya. Terus sampai depan pintu kamarnya, Mola ngelihat dalam gak ada siapa-siapa. Tapi dia gak berani masuk. Dia nyuruh si Bima untuk masuk duluan. Coba lo periksa deh ke dalam. Bima pun masuk. Saat masuk, gak ada siapa-siapa. Bima ngomong, mana? Gak ada siapa-siapa kok. Si Mola masuk ke kamarnya, kamar Bima, dan ngelihat ya memang gak ada siapa-siapa di situ. Bima pun keluar kamar duluan. Saat Mola mau keluar kamar Bima, pintu kamar Bima tiba-tiba tertutup kencang. Lalu lampu mati. Mola ketakutan kan? Dia buka pintu kamar Bima tapi nggak bisa. Dia mencoba buka, mau keluar nggak bisa. Dia teriak, Bima, Bima, bukain, jangan nguncin gua. Ayo dong, cepetan dong. Gedor-gedor lah, tapi nggak ada sautan dari Bima sama sekali. Dia coba hidupin lampunya, nggak nyala. Wah, udah tuh panik. Tiba-tiba Mola mendengar ada suara ketawa kuntilanak persis seperti yang ada di HP-nya, dan itu berada di belakang. Wah, makin panik dia. Dia gedor-gedor lagi, Bima, tolong. Berapa lama Bima pun membuka, dia keluar. Lo ngapain sih ngunciin gua, kata Mola. Bima bingung, siapa yang ngunciin lo? Gua nggak menutup pintu, gua pergi aja tadi. Tapi lo yang tiba-tiba gedor-gedor. Akhirnya gue buka, ya pintu kebuka. Kenapa nggak lo buka? Gue nggak bisa, gue kekunci. Dan di dalam situ gue denger ada kuntilanak yang ketawa. Lo coba lihat deh. Si Bima masuk ke dalam kamarnya, dinyalain lampu dan gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba suara handphonenya berbunyi, ketawa kuntilanak. Dia sempat kaget. Tapi dia ngeliat, ibunya menelpon. Dia angkat, dia bilang, Mama ada di mana? Terus si ibunya ngomong, Mama lagi di jalan pulang. Oh, kamu udah sampai rumah ya? Sebentar ya, bentar lagi Mama sampai rumah. Cepetan ya Mah, kata Mola. Udah tertutup. Saat dia masih mencoba menenangi dirinya, suara HP-nya berbunyi lagi. Dia angkat, dia lihat ibunya nelfon lagi. Ada apaan sih? Kok nelfon lagi? Dia angkat teleponnya, gak ada suara apa-apa. Sampai akhirnya terdengar suara ketawa kuntilanak di handphonenya. Kaget, dia buang HP-nya, dia pergi keluar. Bima yang bingung pun mengikuti dia. Udah tuh, Mola udah mulai tuh mau nangis gitu kan. Wah, udah gak benar lah. Gak berapa lama mobil papanya pun datang. Dia akhirnya langsung menghampiri. Dia melihat orang yang keluar dari mobil itu adalah ayahnya, ibunya, dan Bima. Dia refleks lihat ke belakang tempat tadi Bima bersama dia berdiri, dan gak ada siapa-siapa di situ. Mola pun pingsan. Jangan main-main dengan suara kuntilanak. Oke, jangan lupa ya, like, share, subscribe, dan komen di video ini.
Dan kalau mau tahu cerita-cerita horor selanjutnya, ikutin terus channel gua. Oke? Bye.